Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Meliana, MPM 1921911030 dari kelas 2A Penjas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar isi KI dan KI KD jenjang SMP dan standar isi KI dan KD jenjang SMA. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Jepri Mulyana SPD MPD selaku dosen telaah yang telah memberikan saya izin untuk mempresentasikan mengenai KI dan KD. Nah, yang pertama, kompetensi inti itu apa sih? Nah, kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar atau bisa disebut juga dengan lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkatnya atau kelas atau program. Nah, jadi kompetensi inti ini yaitu kompetensi inti itu yaitu yang dimana sekolah yaitu untuk memberikan peserta didiknya dengan menjadi lulusan terbaik, yaitu atau bisa secara menurut kurikulum atau menurut pemerintah kependidikan, yaitu gambaran mengenai kompetensi umum yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap pengetahuan dan keterampilan afektif, kognitif, dan psikomotor. Mohon maaf, tadi batuk. Dan dimana kompetensi inti ini harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian dan antara pencapaian hard skill dan soft skill. Nah, itu kompetensi inti. Nah, sedangkan kompetensi dasar yaitu dimana kemampuan untuk mencapai kompetensi inti itu yaitu harus diperoleh dari peserta didiknya. Nah, jadi kompetensi dasar yaitu tidak jauh dengan kompetensi isi. Nah, tetapi kompetensi dasar ini yaitu terdiri dari sikap, pengetahuan dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti itu. Jadi kompetensi inti dan kompetensi dasar itu saling melekat atau bisa dibilang seperti Romeo dan Juliet ya. Jadi saling mengisi. Jika tidak ada kompetensi inti tidak ada kompetensi inti ataupun kompetensi dasar, jadi KI dan KD-nya akan cacat seperti itu. Oke, selanjutnya itu mengenai standar isi KI dan KD jenjang SMP. Nah, yang dimana kita masuk kepada kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan jasmani dan kesehatan SMP ataupun MTS. Mohon maaf, kelas 11, yaitu dimana tujuan kurikulum ini mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan kompetensi. Nah, jadi keempat kompetensi ini itu harus dicapai melalui proses pembelajaran interkurikuler dan kokurikuler atau bisa dibilang dari ekstrakurikuler. Nah, jadi di sini juga ada rumusan. Nah, jadi rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu saling menghargai atau bisa dibilang menghargai, menghayati ajaran agama yang dianut. Ada rumusan kompetensi sikap sosial yang dimana menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, dan bergotong royong, saling percaya dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alamnya. Mohon maaf. Terus
ada juga di sini yaitu penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap kompetensi sikap sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Nah, dapat digunakan sebagai pertimbangan guru. Nah, jadi pertumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap itu yaitu yang dimana melalui proses pembelajaran yang berlangsung agar guru bisa pertimbangkan mengenai pengembangan karakter peserta didik tersebut. Nah, oke, selanjutnya kita memasuki kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Biasanya setiap sekolah itu merumuskan dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk yang dimana gurunya agar bisa tersusun kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Nah, mohon maaf, di sini ada kompetensi inti atau pengetahuan. Nah, yang dimana harus memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedur berdasarkan dari sekolah. Oke, kita memasuki kepada kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan. Nah, pertama dari kompetensi pengetahuan yaitu dimana memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedurtual yang berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena yang terjadi tampak mata atau yang terjadi pada alam sekitar. Nah, sedangkan kompetensi keterampilan inti itu mencoba, mengelola, dan mengaji dalam ranah konkret atau bisa menggunakan penguraian. Nah, jadi dalam ranah itu dalam menggunakan ranah konkret ini yaitu yang dimana merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak seperti menulis, menggambar, mengarang, dan yang lainnya. Selanjutnya kompetensi dasar. Nah, di sini kompetensi dasar yaitu di mana kita harus memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana atau yang tradisional. Sedangkan kompetensi dasar yaitu mempraktikkan spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana atau tradisional. Nah, jadi pertama itu kita harus memahami gerakan permainan sepak bola yang sederhana lalu kita mempraktekannya. Yang kedua itu memahami gerak spesifik yaitu dalam berbagai permainan bola kecil. Nah, jadi kompetensi dasarnya itu kita harus mempraktekkan spesifik dalam berbagai permainan bola kecil yang sederhana. Nah, jadi di sini tuh ada dua kompetensi dasar dan kompetensi dasar. Pertama itu kita harus memahami gerakan dulu. Yang kedua baru kita mempraktekkan setiap gerakan. Nah, itu dari kompetensi dasar inti dan kompetensi dasar SMP atau MTS. Selanjutnya kita masuk ke KI dan KD jenjang SMA. Oke, selanjutnya kita masuk ke kompetensi KI dan KD jenjang SMA. Nah, tidak jauh dengan kompetensi inti atau kompetensi dasar jenjang SMP dan MTS. Nah, tetapi di sini mungkin ada yang membedakannya yaitu kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau bisa disebut dengan keteladanan pembiasaan dan kebudayaan sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Nah, mungkin itu saja yang bisa dibedakan, tetapi isinya yaitu sama
seperti yang tadi saya jelaskan di jenjang SMP dan MTS. Nah, mungkin di sini ada sedikit perbedaan mengenai yang tadi kan harus memahami dan mengetahui. Nah, tapi di SMA itu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu. Nah, di sini juga ada kompetensi inti. Ini kompetensi intinya mengelola, menalar, dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak yang dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Nah, jadi kompetensi dasarnya itu kompetensi dasar SMA itu menganalisis keterampilan gerak, salah satunya permainan bola besar. Nah, yang kompetensi keduanya itu kita mempraktekkan hasil analisis tersebut dari permainan bola besar. Nah, sampai selanjutnya seperti itu. Nah, jadi perbedaan kompetensi SMP dan SMA itu sangat berbeda, tidak jauh beda. Jadi kalau SMP itu KI dan KD-nya itu rasa ingin tahu. Kita harus mengajarkan anak agar anak tersebut rasa ingin tahu kepada mata pelajaran tersebut. Terus yang kalau SMA yaitu menganalisis keterampilan yang tadi yang telah diberikan guru, misalkan harus menganalisis mengenai teknik dasar sepak bola. Nah, lalu mereka mempraktekannya apa aja yang harus dianalisis seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.